Tahukah kalian, setiap aktivitas pekerjaan memiliki risiko bahaya? Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menciptakan pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Hal tersebut bisa terwujud jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tentunya, di situasi pandemi seperti saat ini, peran K3 sangatlah penting dalam rangka penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh para pekerja. Lalu, apa saja faktor penyebab risiko kesehatan di tempat kerja? Risiko tersebut disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, faktor psikososial, faktor ergonomi, dan faktor fisik. Penerapan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat tentu menjadi keuntungan bersama. Bagi organisasi, manfaat yang dirasakan yaitu peningkatan produktivitas kerja, menurunnya angka absensi pekerja karena sakit, serta menurunnya biaya kesehatan bagi pekerja, dan citra positif bagi tempat kerja. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh para pekerja yaitu rasa aman dan jaminan perlindungan bagi pekerja, kemampuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan pekerja, dan berkurangnya stres kerja. Jika kita sudah mengetahui faktor risiko kerja, lakukan pengendalian risiko dengan upaya kesehatan kerja. Lakukan pembinaan kesehatan pekerja, pembinaan pelayanan kesehatan pekerja, pengendalian faktor risiko kesehatan dan lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan sumber daya manusia dan profesi kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja dapat kita wujudkan dengan program POS UKK untuk kelompok kerja informal, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif untuk sektor industri, K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan, K3 Perkantoran untuk sektor perkantoran, dan pembinaan kesehatan kerja pekerja migran Indonesia untuk pekerja migran. Risiko pekerjaan bisa dikendalikan agar tetap bekerja aman dan nyaman. Budayakan K3 di lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas K3 dan CT. Nah, saya sebagai moderator Rifki Ramadhani dan rekan-rekan saya Ferry Sanjaya dan rekan Irfan Sautama. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama membaca adalah Saudara Ferry Sanjaya. Yang pertama adalah identifikasi dan strategi pengendalian potensi-potensi bahaya dalam penerapan keselamatan kesehatan kerja di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung. Di sini pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1990 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap
penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor berbahaya yang dapat diidentifikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, bagaimana cara atau strategi pencegahan atau monitoring faktor-faktor berbahaya yang ada di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung. Yang ketiga, penggunaan teknologi IoT untuk pengendalian faktor-faktor berbahaya yang ada di Gedung Serbaguna. Ya, tujuan dari penelitian yang pertama untuk mengetahui potensi-potensi yang dapat menyebabkan risiko bahaya yang ada di Gedung Serbaguna. Yang kedua, mencari risiko yang dapat diidentifikasi bahaya dan risiko yang ada di Gedung Serbaguna. Yang ketiga, memberikan solusi dan usulan penerapan IoT terhadap potensi risiko bahaya yang telah didapat. Di sini menggunakan metode yang pertama, metode observasi, yaitu metode observasi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah proses membuat, mengumpulkan, dan menyimpan informasi tertulis atau informasi terekam lainnya untuk tujuan referensi, pencatatan, komunikasi, atau pemahaman. Identifikasi potensi bahaya pada gedung serbaguna. Profil yang pertama, satu, gedung serbaguna adalah gedung yang berada di tengah-tengah Politeknik Negeri Lampung. Kedua, gedung serbaguna digunakan untuk kegiatan acara-acara penting kampus. Contohnya, sebagai tempat seminar, pengesahan guru besar, dan tempat perlombaan akademik. Fungsi gedung serbaguna. Yang pertama, bangunan yang dapat dipergunakan oleh umum untuk berbagai macam kepentingan sesuai dengan kapasitas bangunannya. Yang kedua, sebagai wadah untuk membangun integrasi fisik maupun sebagai komponen sosial masyarakat sehingga dapat saling melengkapi. Identifikasi bahaya pada gedung serbaguna. Di gedung serbaguna, berbagai faktor berbahaya harus diidentifikasi dan dikelola untuk menjaga dan keselamatan pengguna. Berikut hasil observasi dan dokumentasi faktor-faktor berbahaya yang dapat diidentifikasi di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung antara lain. Yang pertama, tangga di samping. Tangga samping pada gedung serbaguna jika terjadi hujan dapat mengakibatkan seseorang terpleset. Tangga seperti ini jika terkena air bisa menjadi licin karena bentuk tangga yang datar. Yang kedua, blower AC. Blower AC terlalu dekat dengan tangga yang mengakibatkan radiasi panas dan juga posisi blower AC terlalu pendek. Dikhawatirkan bila ada anak kecil yang menjulurkan tangan bisa mengakibatkan jari terputus akibat baling-baling blower tersebut. Ya, terima kasih. Yang ketiga, penempatan kabel. Kabel yang tidak teratur dan berantakan dapat mengakibatkan konsleting yang dapat mengeluarkan percikan api kecil dan dapat terjadinya kebakaran, dan juga posisi MCB listrik yang terlalu rendah dan bisa dijangkau oleh anak-anak. Jika seperti itu, akan ada orang yang jahil memainkan MCB tersebut dan dapat mengganggu seluruh kelistrikan yang ada di gedung serbaguna. Yang keempat, tangga dalam gedung serbaguna. Tangga yang berada di dalam gedung serbaguna tidak adanya pegangan tangan dan tribun terlalu tinggi
dan tidak adanya teralis pendek di setiap depan tempat duduk yang dapat mengakibatkan seseorang terjatuh atau tersungkur ke depan karena adanya bercandaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kelima, atap. Pemilihan plafon berbahan kayu jika sudah terlalu lama dan termakan oleh rayap, plafon tersebut dapat terjatuh dan menimpa orang yang di bawahnya dan sekitar area tersebut. Kejadian tersebut akan sangat fatal jika bagian kepala seseorang terkena jatuhan plafon tersebut. Selanjutnya, cara atau strategi pencegahan atau monitoring faktor-faktor di gedung serbaguna. Pencegahan dan pemantauan unsur berbahaya di gedung serbaguna merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Berikut beberapa cara pemantauan dan pencegahan. 1. Tangga samping. Bentuk tangga seharusnya tangga yang memiliki blok-blok tersusun dalam desainnya. Sering disebut sebagai tangga bertangga atau tangga dengan blok bertumpuk. Desain ini umumnya menciptakan tampilan tangga yang menarik dan berbeda dari tangga konvensional. Dengan setiap anak tangga berfungsi sebagai blok tersendiri yang membentuk struktur keseluruhan. Jadi, jika jenis tangga yang datar atau flat, jika terkena air, seseorang akan terpleset dan terjadi karena tangganya sangat licin. Yang kedua, penempatan blower AC. Penempatan blower AC harusnya ditempatkan lebih tinggi, atau jika seseorang ingin membersihkan atau menservis blower tersebut harus menggunakan tangga. Jika penempatan blower AC tersebut terlalu pendek, sangat berbahaya jika dapat dijangkau oleh anak kecil. Ketiga, penempatan kabel. Penempatan kabel seharusnya dimasukkan ke dalam pipa paralon, dan penempatan kabel ditaruh di titik-titik yang aman dan tidak bisa dijangkau oleh orang umum dan anak-anak. Yang keempat, tangga dalam gedung serbaguna. Tangga dalam gedung serbaguna seharusnya diberi pegangan teralis agar orang-orang dapat berpegangan saat naik turun tangga. Bila tidak diberi pegangan, seseorang yang tiba-tiba pusing atau orang tua yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti terjatuh dan terpeleset karena tidak ada pegangan di tangga tersebut. Jika memasang teralis, orang-orang dapat berpegangan di teralis tersebut dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. 5. Pemilihan plafon. Pemilihan plafon seharusnya tidak menggunakan dari bahan kayu, karena bahan kayu ketahanannya tidak lama dan mudah dimakan oleh rayap. Seharusnya pemilihan plafon menggunakan bahan plastik polivinil kloridi PVC yang pastinya ketahanan bahan tersebut bagus dan kokoh. Selanjutnya, use of IoT technology to control factors at gedung serbaguna. The use of Internet of Things technology to control dangerous factor in multipurpose building can increase the efficiency and safety of the work environment. Here are several ways to implement IoT. Number 1, automatic ventilation. IoT system can control laboratory ventilation system when necessary. This can ensure that smoke, steam, or dangerous gases are immediately removed from the multipurpose building room. Nah, sekian materi yang disampaikan oleh Saudara Irfan Syahutama, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk number 2, safety alarm. IoT can active automatic safety alarm in emergency situation, such as fires. This can provide quick alert to everyone in the building and help reduce risk. Number 3, temperature and pH settings. Temperature, humidity, and air quality sensor can be used to manage pH, heating, ventilation, and air condition.
system efficiently, ensuring comfort and saving energy. Number 4, intelligent lighting system. Network connect LED light can be adjusted based on natural light condition and the pressure of people in the room. This can reduce electric consumption. Number 5, smoke sensor. Smoke sensor to detect fire. If a fire occurs, the sensor will automatically turn on and release water to extinguish the fire. The position of the sensor in on the roof of the room so that if the sensor is active, the water that come out will spread if the sensor in on the roof. The use of computation thinking, problem solving at Gedung Serbaguna. Accident control in Gedung Serbaguna can be done using computation thinking. Computational thinking is a way of creation solution that can be understood and actual by humans, computers, or both. Computational thinking has 4 steps, namely decomposition, objective, defining the hazard control system and several support components for more effective management and monitoring. Implementation, applying the decomposition principle to defeat the main task of controlling Dingor's factor into small parts. This might include breaking to the IoT infrastructure into spread modules. Pattern recognition. Objective, use data analysis to recognize abnormal patterns of behavior in mixed-use building environment that may incident safety risk. Implementation, using IoT sensor to the monitor parameters use as temperature, smoke, and fire algorithm for recognizing patterns of events that call threaten safety. Abstraction, objective, collection and data from various sources and abstraction into informs the is relevant, easy to understand for decision making. Application, data from IoT, sensor and other devices in the multi-purpose building will be connected and extracted into a dashboard. And user inputs to view important security metric in the multi-purpose building in real time. Algorithm, objective, use algorithm to monitor, control, and act automatically to maintain a safe building environment. Implement various algorithms in IoT systems, such as smoke algorithms, automatic ventilation control algorithm, of or fire control monitoring algorithms. Algorithm can provide rapid response to emergency situation, trigger alarms, or automate control system. Consolation, the table above includes various hazards and risks that can be invented in multi-purpose building as well a prevention solution that can be implemented to minimize the risk using IoT to control hazardous elements in multi-purpose building will also help monitor and reduce risks. Monitoring temperature, electricity, and using IoT technology is a very suitable example. Apart from that, applying the principles of computational thinking in multipurpose building risk management can also provide great benefits. Decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm can be used to manage risks more effectively and provide a faster response to emergency situations. Through profession effort, monitoring and advanced technology, the Lampung State Polytechnic Multipurpose building can become a safer and more production environment for students and the environment. This will help protect the health and safety of workers and prevent unwanted incidents.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami dan saya sebagai moderator akan memberikan sesi tanya jawab untuk para audiens dan silakan bagi ingin yang bertanya. Saya Kak, mau nanya Kak. Kak, saya mau nanya Kak. Ya, Saudara Rahmat ingin bertanya apa? Terus on cam Kak ya? Gimana? Gimana Saudara Rahmat? Oh iya ya. Harus on cam ya? Ya ya ya. Saya mau nanya, Kan? kenapa di tangga itu harus dikasih tralis Kak? Nah, pertanyaan sangat brilian untuk Saudara Rahmat. Terima kasih. Sekian Kak ya. Ya. Nah, dari pertanyaan Saudara Rahmat akan dijawabkan oleh Saudara Peri Sanjaya. Dipersilahkan untuk Saudara Peri Sanjaya. Ya, makasih. Tadi pertanyaannya kenapa di tangga itu harus dikasih tralis ya, Mas? Iya Kak, iya Kak. Nah, jadi karena jika tidak dikasih tralis ditakutkan orang akan terpleset karena permukaan lantai yang licin. Apabila ada tralis tersebut, maka pemakai GSG tersebut bisa berpegangan di tali tersebut. Itu kurang lebihnya. Mantap Kak, terima kasih Kak ya. Dan terima kasih untuk Saudara Rahmat Adinata sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Kak, saya Silahkan Saudara Faisal. pertanyaan saya, risiko apa yang mungkin terjadi jika tribun GSG tidak diberi pegangan atau sekat? Agar tidak apa tadi? Risiko apa? Risiko apa yang mungkin terjadi jika tribun GSG tidak diberi pegangan atau sekat? Oh, bila tidak diberi pegangan atau sekat. Baiklah. Untuk Saudara Faisal, pertanyaannya akan dijawabkan oleh saya sendiri. Untuk risiko apa yang mungkin terjadi jika tribun GSG tidak diberi pegangan atau sekat? Tanpa pegangan atau sekat, orang yang berada di tribun mungkin lebih rentan terjatuh dari ketinggian. Ini adalah risiko serius terutama jika tribun digunakan untuk pertunjukan atau acara dengan penonton yang bergerak-gerak. Nah, itu jawaban yang mungkin relevan untuk pertanyaan Saudara Faisal. Apakah membantu Saudara Faisal? Siap membantu? Oh, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kepada Riki Ramadhani, apakah dampak dari penatapan kabel listrik yang kurang rapi di gedung itu? Tadi apa Saudara Edo? Penempatan kabel yang kurang rapi? Ya, Oh, baiklah. Pertanyaan dari Saudara Edo akan dijawab oleh Irfan Syah Utama. Dipersilahkan untuk Saudara Irfan. Oke, untuk pertanyaan yang diberikan oleh Edo, saya akan menjawab. Tadi, apa dampak dari penataan kabel listrik yang kurang rapi? Penataan kabel yang kurang rapi dapat mengakibatkan resiko. Bagaimana Saudara Ivan, bisa diulangi? Penataan kabel yang kurang rapi dapat mengakibatkan resiko kebakaran, sengatan listrik, kejatuhan, dan kesulitan dalam mengidentifikasi atau merawat kabel-kabel, yang semua dapat mengganggu operasional dan keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jawaban dari Saudara Irfan membantu Saudara Edo?
Ya, cukup membantu. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ivan yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sangat puas dengan jawaban tersebut. Terima kasih. Nah, sekian sesi tanya jawab dari apa? Dari hasil proyek K3 dan CT kelompok kami, kelompok 8, kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri untuk Zoom sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.